Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Raisya. Kali ini masih dalam bab yang sama, yaitu memahami dan menulis fenomena kecerdasan buatan, namun dalam subbab kata khusus dan kata serapan. Bagaimana? Sudah siap belajar? Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan kata-kata yang jarang muncul dalam konteks keilmuan dan kata serapan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, sebelumnya, kata-kata khusus apa saja sih yang dapat kamu temukan di dalam teks yang sudah disajikan? Apakah kalian sudah membaca teks yang ada di dalam buku siswa? Lalu, bagaimana cara menemukan makna khusus dari kata tersebut? Nah, mungkin kalian belum pernah dengar ada yang namanya kamus kata khusus. Nah, pernahkah sebelumnya Anda mendengar kata khusus? Apa sih itu kata khusus? Nah, kata khusus ini adalah istilah yang memiliki makna spesifik dalam bidang tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, kata-kata ini digunakan untuk merujuk pada konsep, objek, atau fenomena yang tidak memiliki arti yang sama dalam penggunaan umum sehari-hari. Kata-kata ini penting untuk menyampaikan informasi secara efektif dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Biasanya, kata-kata khusus ini ada dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang teknologi, ada beberapa kata-kata khusus yang mempunyai arti yang tidak sama jika dibaca atau dilihat dari kamus-kamus umum atau bahasa umum. Atau bisa juga dalam bahasa kesehatan. Ada beberapa bahasa yang berbeda maknanya atau bahkan hanya kita dengar dalam istilah bidang kesehatan itu saja. Dan tentu masih banyak lagi pada bidang-bidang selanjutnya. Nah, pentingnya menggunakan kata khusus itu untuk apa sih? Pertama adalah untuk kejelasan komunikasi. Menggunakan istilah teknis membantu memperjelas komunikasi, terutama dalam menjelaskan konsep yang rumit atau detail teknis. Misalnya, ketika membahas algoritma, penggunaan kata ini lebih cepat daripada hanya mengatakan cara penyelesaian masalah. Maka algoritma ini sudah bisa menjelaskan atau lebih khusus dijelaskan dan lebih bisa dipahami maknanya. Selanjutnya, penting menggunakan kata khusus itu untuk efisiensi. Istilah teknis menghemat waktu dan ruang dalam komunikasi. Dengan menggunakan satu kata khusus, kita dapat menggantikan beberapa kata deskriptif. Contoh, cloud computing merujuk pada penyimpanan dan pengolahan data di internet, menghindari penjelasan panjang. Selanjutnya, keterampilan profesional. Itu penting untuk menggunakan kata khusus. Nah, untuk keterampilan profesional. Penggunaan istilah khusus penting dalam dunia profesional, terutama ketika berkolaborasi dengan rekan kerja atau menyampaikan laporan. Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap bidang yang digeluti. Contohnya, penggunaan user interface yang baik akan meningkatkan pengalaman pengguna. Tentunya user interface ini ada di bidang teknologi. Nah, lalu misalnya kali ini atau dulu kita mengenal awan itu ya awan yang ada di udara, seperti itu. Nah, tapi kali ini jika di bidang teknologi, awan itu adalah tempat penyimpanan, biasanya penyimpanan data. Maka itulah pentingnya menggunakan kata khusus. Lalu apa saja sih contoh kata khusus dalam teknologi informasi? Nah, di sini ada beberapa kata khusus yang mungkin pernah Anda dengar ataupun tidak pernah. Pertama itu adalah gawai. Nah, apa itu gawai? Gawai itu adalah alat elektronik kecil yang dirancang untuk berbagai fungsi. Atau gawai ini adalah bahasa Indonesia atau kata khususnya dari handphone atau smartphone. Nah, contoh penggunaannya, smartphone merupakan salah satu gawai yang banyak digunakan saat ini, seperti itu. Lalu yang kedua ada asisten maya. Apa itu asisten maya? Yaitu perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas. Contohnya asisten maya seperti Siri dan Google Assistant dapat membantu pengguna mencari informasi dengan cepat. Selanjutnya ada juga mesin peramban. Apa itu mesin peramban? Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi informasi di internet. Contohnya adalah Google Chrome atau untuk menjelajahi situs web atau Mozilla dan lain sebagainya. Lalu ada lagi yang namanya simulasi. Simulasi adalah proses
meniru atau menciptakan ulang kondisi nyata untuk tujuan pembelajaran atau penelitian. Contohnya, simulasi penerbangan membantu pilot melatih keterampilan mereka sebelum terbang dengan pesawat asli. Selanjutnya, ada kata game. Nah, apa itu game? Game ini merupakan permainan, berasal dari kata game ya. Lalu baik permainan video maupun permainan lainnya. Contohnya game daring semakin populer di kalangan remaja saat ini. Ada Lokapasar, yaitu platform online tempat transaksi jual beli dilakukan. Seperti ada Shopee dan Tokopedia atau dua Lokapasar terkemuka di Indonesia. Dan yang terakhir ada jejak digital. Ini adalah informasi yang ditinggalkan oleh pengguna saat berinteraksi dengan perangkat digital. Contoh, jejak digital dapat digunakan untuk analisis perilaku konsumen. Nah, itulah contoh dan macam-macam dari kata khusus. Dan yang kita pelajari tadi atau yang kita bahas tadi adalah khusus dalam bidang teknologi. Masih banyak lagi, tentu setiap bidang itu memiliki kata khususnya sendiri. Dan biasanya juga mereka memiliki kamus kata khusus sesuai bidang masing-masing. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah kata serapan. Biasanya kata khusus ini diambil juga dari kata serapan. Nah, apa sih itu kata serapan? Kata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa asing dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Proses serapan terjadi untuk memenuhi kebutuhan menyebutkan suatu konsep atau objek yang tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Dalam bidang teknologi informasi, banyak istilah berasal dari bahasa Inggris yang telah diserap dalam bahasa kita. Apakah hanya dalam bahasa luar saja? Tentu tidak. Kini juga bisa digunakan dalam bahasa daerah. Nah, karena bahasa kita sangat kaya, jadi kita bisa menyerap dari mana saja. Nah, kenapa penting untuk menggunakan kata serapan? Pertama adalah pengisian kosakata. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu merupakan kadangkala merupakan serapan dari berbagai bahasa daerah dan juga bahasa Inggris. Nah, ada kalanya kita tidak memiliki bahasa Indonesia yang dari beberapa kata itu tidak memiliki, sehingga kita harus mengisi kosakata tersebut atau menyerap kosakata tersebut untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam bidang yang berkembang pesat seperti teknologi informasi. Contoh, istilah software ataupun hardware tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia sebelum istilah ini diperkenalkan. Tapi setelah kita ambil, kita serap dari bahasa Inggris, jadilah ada namanya software atau hardware, dan sekarang diindonesiakan dengan perangkat lunak dan juga perangkat keras. Kedua, mengapa penting menggunakan kata serapan? Yaitu untuk kemudahan pemahaman. Kata serapan yang dikenal luas membantu memperlancar komunikasi, terutama di kalangan profesional yang familiar dengan istilah asing. Contoh, menggunakan database lebih umum dibandingkan menyebutkan sebagai basis data dalam konteks teknis. Dan mengapa penting adalah untuk globalisasi. Dalam era globalisasi, penggunaan istilah internasional mempermudah komunikasi lintas budaya dan negara. Contoh, istilah cloud computing diakui secara internasional, membuatnya mudah dipahami oleh orang-orang di berbagai negara. Tapi apakah boleh kita menyerapnya menggunakan bahasa Indonesia? Tentu. Nah, ini beberapa contoh kata serapan dalam teknologi informasi. Contohnya ada kata aslinya berasal dari hyperlink, diserap menjadi hipertaut atau pranala, dan diambil ini dari bahasa Inggris. Nah, kalau pranalanya mungkin bahasa Jawa. Selanjutnya ada software. Ini berasal dari bahasa Inggris dan diserap menjadi perangkat lunak. Hardware diserap menjadi perangkat keras, database atau basis data, jadi algoritma, interface, antarmuka, dan malware perangkat berbahaya. Nah, tentu saja ya, luar biasa bahasa Indonesia kita bisa mengambil baik yang memang asli dari bahasa Indonesia ataupun yang kita serap. Nah, penyerapan ini pun Anda berbagai cara dalam melakukan penyerapan bahasa. Anda bisa melihat ini di KBBI ataupun di EYD yang terbaru adalah yang versi 5. Ada yang diserap seutuhnya, ada yang diserap dengan pengubahan, dan ada yang memang dijadikan padanan kata jika memang ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia.
Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.